Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa sudah berdoa bertahun-tahun, tapi tak satu pun harapanmu terwujud? Sudah bangun pagi, bekerja keras, bersedekah, bahkan menangis dalam sujud, tapi hidup masih berat, rezeki seret, hati terus gelisah. Jika itu yang engkau rasakan, mungkin ada satu rahasia besar yang belum engkau sentuh. Bukan tentang berapa banyak engkau berdoa, tapi kapan dan bagaimana engkau memanggil namanya. Hari ini, izinkan aku membawamu dalam perjalanan sunyi, perjalanan menuju 1 jam sebelum subuh, waktu yang paling Allah tunggu, waktu di mana segala hajat bisa diselesaikan, waktu di mana zikirmu bisa mengubah takdirmu. Subhanallah, baca zikir ini 100 kali, 1 jam sebelum subuh, dan lihatlah bagaimana Allah menjawab seluruh isi hatimu satu demi satu. Bab 1. Keutamaan waktu sebelum subuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu waktu di mana langit paling dekat dengan bumi. Satu waktu di mana permohonan tidak lagi menggantung tanpa jawaban, di mana doa tak lagi terhalang oleh dinding-dinding dunia. Waktu itu adalah 1 jam sebelum subuh. Ia bukan sekadar celah dalam malam, tapi sebuah pintu menuju takdir yang lebih baik. Rasulullah bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, seraya berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Maka apakah kita masih tega memalingkan wajah dari saat-saat di mana Rabb kita sendiri yang menunggu kita? Dalam gelapnya malam, dikala sebagian besar manusia masih tenggelam dalam mimpi-mimpinya, para kekasih Allah terbangun. Mereka tidak mencari dunia, tidak pula berkeluh kesah tentang hidup. Mereka berzikir, menyebut nama Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang lelah tapi tetap yakin. Karena mereka tahu bahwa sejatinya disitulah kemuliaan berada. Bukan di siang hari yang hiruk pikuk, tapi dalam sepi yang penuh makna, dikala tak ada suara kecuali desir angin dan detak jantung yang berserah. Inilah rahasia kekuatan mereka yang wajahnya bercahaya, langkahnya mantap, dan hatinya lapang meski dunia sempit baginya. Waktu sebelum subuh adalah waktu ketika takdir sedang ditulis ulang. Hamba yang bangkit pada saat itu, lalu bersuci, lalu duduk tenang menghadap kiblat, lantas mengulang-ulang zikir dengan penuh penghayatan, sejatinya ia sedang mencetak ulang nasibnya. Bukan dengan sihir, bukan dengan tipu daya dunia, tapi dengan tauhid yang murni dan ketundukan total. Ia tidak meminta kepada makhluk, tapi langsung mengetuk pintu langit. Dan langit, sebagaimana sabda Nabi, akan selalu terbuka untuk mereka yang tahu kapan harus mengetuk. Banyak orang hari ini mengeluhkan hidup yang sulit, rezeki yang sempit, hati yang gelisah, doa yang tak kunjung terkabul. Namun mereka lupa bahwa mungkin bukan Allah yang lambat memberi, tapi mereka yang terlambat meminta. Mereka tidak hadir di waktu-waktu mustajab, mereka tidak menyempatkan diri untuk hadir dalam jam yang paling berkah. 1 jam sebelum subuh, hanya 1 jam. Tapi siapa yang mau berkorban tidur untuk bangkit saat itu, maka ia telah menunjukkan kepada Allah bahwa ia sungguh-sungguh. Dan Allah takkan mengecewakan mereka yang bersungguh-sungguh. Wahai jiwa-jiwa yang mencari jalan keluar, ketahuilah bahwa 1 jam sebelum subuh bukan hanya waktu ibadah, tapi waktu pengabulan. Ia adalah rahmat yang turun perlahan, menyelimuti bumi. Ia adalah jam keemasan saat segala doa menjadi lebih ringan sampai ke arsy. Jadikanlah waktu itu sebagai awal dari perubahanmu. Jangan biarkan fajar menyapa tanpa kau sempatkan menyapa penciptamu. Karena mereka yang membasahi lisannya dengan zikir sebelum subuh akan merasakan kemudahan sepanjang hari. Dan siapa yang membiasakannya akan melihat keajaiban dalam hidupnya satu demi satu. Bab 2. Mengapa harus zikir 100 kali? 100 kali. Bukan kebetulan angka itu disebutkan Rasulullah dan bukan pula karena sekadar pengulangan. 100 adalah simbol dari ketekunan, tanda bahwa hati ini benar-benar ingin tersambung dengan Allah. Dalam dunia yang serba cepat, zikir 100 kali adalah latihan kesabaran. Ia memaksa kita untuk diam, hadir sepenuhnya, dan tenggelam dalam makna. Di setiap ucapannya, kita bukan hanya menyebut lafaz, tapi juga sedang menggali makna terdalam dari eksistensi kita
sebagai hamba. Seperti seorang pencari yang tak menyerah meski harus mengetuk pintu berkali-kali. Karena ia tahu bahwa pintu rahmat itu bukan untuk mereka yang hanya lewat, tapi bagi yang menunggu dengan setia. Zikir bukanlah mantra, ia bukan alat tukar yang bisa digunakan untuk memaksa takdir. Tapi zikir adalah bentuk penyelarasan antara kehendak kita dan kehendak Allah. 100 kali menyebut asmanya adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah, kita butuh, kita tunduk. Semakin banyak kita mengulangnya, bukan Allah yang berubah, tapi hati kita yang menjadi lebih jernih. Sebab zikir bukan untuknya. Allah Maha Suci dari butuh. Zikir adalah untuk kita, agar kita mampu kembali mengingat jati diri sebagai makhluk yang tak punya apa-apa tanpa izinnya. 100 kali zikir juga menjadi latihan kehusyukan. Di antara hitungan pertama hingga ke 100, kita diajak melewati dimensi waktu spiritual. Saat pertama mungkin hanya sebatas lisan, tapi perlahan-lahan ia turun ke hati. Ia mengendap, menyerap, lalu menumbuhkan ketenangan. Di zikir yang ke-50, kita mulai merasa hening. Di zikir yang ke-80, kita mungkin menangis tanpa tahu sebab. Dan ketika tiba di zikir yang ke-100, seolah seluruh beban hidup terasa ringan, karena kita telah menyerahkannya semua pada Allah. Inilah keajaiban repetisi dalam spiritualitas Islam. Bukan sia-sia, tapi penuh rahasia. 100 adalah bentuk ikhtiar terbaik sebelum menyerahkannya kepada langit. Jika kita bisa mengulang pesan kepada manusia berkali-kali demi menyentuh hatinya, mengapa kita merasa cukup hanya sekali mengingat Allah? Cinta itu butuh pengulangan, dan 100 kali zikir adalah bukti cinta. Seperti seseorang yang sedang jatuh hati, tak pernah bosan menyebut nama yang ia cintai. Demikian pula hamba yang benar-benar merindukan Rabb-Nya. Ia tak lelah mengucap nama Allah dengan penuh harap bahwa zikir ke-99 mungkin belum dikabulkan, tapi siapa tahu di zikir yang ke-100 langit tiba-tiba terbuka. Dan yang paling agung dari semuanya, 100 kali zikir bukan sekadar angka. Ia adalah adab dalam berharap, seolah kita berkata kepada Allah, "Ya Rabb, aku tidak hanya mengetuk pintumu, tapi aku berdiri di depan pintu itu lama sekali. Aku menunggu dengan sabar. Aku tidak ingin pergi sebelum engkau memandangku dengan rahmatmu." Maka, jangan heran jika orang-orang yang istiqamah berzikir 100 kali sebelum subuh, hatinya tenang, hidupnya penuh berkah, dan permintaannya satu demi satu dimudahkan. Karena mereka telah hadir di waktu yang tepat, dengan cara yang benar, dan dengan jumlah yang cukup menunjukkan kesungguhan. Bab 3. Lafaz zikir khusus pintu pembuka. Segala hajat. Saudaraku, setiap lafaz zikir bukan sekadar bunyi yang keluar dari lisan. Ia adalah doa dalam bentuk paling murni. Dan di antara sekian banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, ada satu lafaz yang begitu agung, yang menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu yang selama ini terasa tertutup rapat. Dengarlah, renungkanlah, dan ucapkanlah dengan hati yang hadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini ringan di lidah, namun ketika diucapkan dengan penuh kesadaran, ia mampu mengguncangkan langit. Ini bukan hanya zikir, ini adalah pernyataan tauhid sejati. Sebuah pengakuan total bahwa hanya Allah yang layak disembah, hanya Dia yang berkuasa, dan hanya Dia yang mampu atas segala sesuatu. Kalimat ini adalah penyerahan penuh. Ia mengandung makna bahwa kita menanggalkan semua ketergantungan kepada selain Allah. Kita tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia, pekerjaan, harta, atau kekuasaan. Kita tidak menaruh kepercayaan pada kekuatan diri sendiri yang terbatas. Sebaliknya, kita berserah total kepada pemilik segala. Ucapan ini menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan segala puji hanya miliknya. Dan bahwa Dia benar-benar maha kuasa atas segala urusan, baik yang kecil maupun besar, yang tampak maupun yang tersembunyi. Bukankah ini yang selama ini kita cari? Kekuatan yang mampu merubah keadaan yang mustahil menjadi mungkin. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menjelaskan keutamaan zikir ini dengan sangat luar biasa. Barang siapa mengucapkannya 100 kali dalam sehari, maka Allah akan memberinya pahala seperti memerdekakan 10 budak.
Allah akan menulis untuknya 100 kebaikan, menghapus 100 dosa, dan memberikan perlindungan dari gangguan setan sepanjang hari itu. Sungguh tak ada amalan ringan yang efeknya begitu dalam dan luas seperti zikir ini. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan, tak ada seorang pun yang membawa amalan lebih utama darimu pada hari kiamat, kecuali orang yang juga membaca zikir ini sebanyak atau lebih dari itu. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah janji langit kepada mereka yang mengamalkannya dengan hati. Apakah engkau merasa hidupmu terasa sempit, rezeki seolah menjauh, jodoh tak kunjung hadir, hati terasa berat dan pikiran berkabut? Maka cobalah zikir ini. Ucapkan ia 100 kali sebelum subuh dengan hati yang khusyuk. Bayangkan setiap lafaznya sebagai ketukan halus di pintu langit. Dan yakinilah, tidak ada satu ketukan pun yang sia-sia. Di balik setiap ucapannya, ada energi yang mengalir ke dalam takdir kita. Setiap lafaznya memperkuat tali hubungan kita dengan Allah. Dan ketika hubungan itu kuat, seluruh kehidupan pun menjadi ringan untuk dijalani. Dan yang paling menenangkan, zikir ini tidak butuh biaya, tidak perlu tempat khusus, tidak menuntut gelar, kekayaan, atau status. Cukup dengan lisan yang jujur, hati yang tunduk, dan waktu yang tepat. Maka siapa saja bisa mengamalkannya. Tidak peduli seberapa kelam masa lalumu, atau seberapa besar masalahmu, selama engkau masih bisa menyebut nama Allah dengan penuh harap, maka masih terbuka segala pintu. Zikir ini adalah tali penyambung antara bumi dan langit. Maka genggamlah dengan erat, karena dalam genggaman itu Allah titipkan jalan keluarmu. Bab 4. Kapan Allah mengabulkan rahasia waktu mustajab? Saudaraku yang sedang mencari jalan terang, seringkali kita bertanya, kapan Allah mengabulkan doa-doaku? Kita merasa sudah memohon, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah berzikir siang dan malam. Namun jawaban itu belum juga tiba. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba. Ia hanya memilih waktu terbaik untuk memberinya. Dan di antara waktu-waktu yang Allah pilih sebagai saat mustajab, tak ada yang lebih sakral daripada sepertiga malam terakhir, terutama 1 jam sebelum subuh. Saat itu langit tak hanya sunyi, ia menanti. Ia memeluk doa-doa yang naik dari bumi dengan kelembutan yang tak terlihat. Ia adalah waktu di mana Allah membuka pintu ampunan dan pengabulan seluas-luasnya. Banyak orang berharap rezekinya diluaskan, jodohnya dipertemukan, anaknya diselamatkan, atau penyakitnya disembuhkan. Tapi mereka lupa hadir di waktu mustajab. Padahal Nabi bersabda dalam sebuah hadis sahih, Rob kita turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir tersisa. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini bukan dongeng. Ini janji yang disebut langsung oleh Allah melalui lisan manusia terbaik sepanjang zaman. Maka, mengapa kita mengabaikan saat yang paling berharga dalam hidup kita? Jika engkau benar-benar ingin doamu dijawab, maka jangan hanya berdoa di waktu sibuk. Hadirlah di waktu hening, waktu di mana dunia seolah berhenti. Di saat fajar belum menyingsing, di saat hati belum dikacaukan hiruk pikuk dunia. 1 jam sebelum subuh bukan hanya waktu spiritual, tapi juga waktu strategis. Ia adalah saat yang Allah pilih untuk memperhatikan secara langsung setiap hambanya yang bersimpuh dan menyebut namanya. Bayangkan, Sang Raja Langit dan Bumi sedang menanti hamba-hambanya untuk datang, tapi kita masih memilih tidur. Apakah pantas mengeluh jika kita sendiri tidak hadir di saat Allah membuka rahmatnya seluas samudra? Ada hikmah besar mengapa Allah menyimpan waktu pengabulan di ujung malam. Karena hanya hamba yang benar-benar yakin yang sanggup bangkit. Hanya yang bersungguh-sungguh yang rela meninggalkan selimutnya. Mengambil air wudhu dalam dingin dan duduk di hadapannya dalam gelap. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang percaya bahwa doa bukan sekadar permintaan, tapi bentuk penghambaan. Maka ketika mereka berdoa, mereka tidak hanya mengharap jawaban. Mereka merasa cukup hanya karena diperkenankan berbicara langsung kepada Allah. Dan ketika kau hadir dalam waktu itu, tak perlu memaksa doa menjadi cepat dikabulkan.
Biarkan zikir menjadi pengantar. Biarkan setiap lafaz membukakan jalan. Allah tidak butuh alasan untuk memberi, tapi Dia mencintai mereka yang berusaha mendekat. Maka, jangan pernah sia-siakan 1 jam sebelum subuh. Karena mungkin takdir terbaikmu sedang menunggumu di sana. Mungkin kehidupan baru yang kau dambakan hanya 1 zikir lagi dari takdir yang berubah. Maka tetaplah di sana, tetaplah menyebut namanya, karena Dia Maha mendengar, bahkan pada bisikan hatimu yang tak kau ucapkan sekalipun. Bab 5. Bagaimana zikir mengubah takdir? Saudaraku yang mencari harapan dalam gelapnya malam, tahukah engkau bahwa zikir bukan hanya ibadah, tapi juga kekuatan yang menggetarkan takdir? Dalam pandangan dunia, takdir sering dianggap sesuatu yang tetap, tidak bisa diganggu, gugat. Tapi dalam Islam ada takdir yang bisa diubah melalui doa, zikir, dan amal saleh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka bayangkan, ketika engkau bangkit dari tidurmu, duduk dalam gelap malam, lalu menyebut nama Allah sebanyak 100 kali dengan hati yang penuh tunduk, engkau sejatinya sedang menulis ulang catatan nasibmu dengan tinta langit. Tak ada yang tahu perubahan itu sedang terjadi, tapi Allah sedang menata hidupmu yang lebih baik sedikit demi sedikit. Zikir sebelum subuh bukanlah ritual kosong. Ia adalah bentuk dari keimanan paling jujur. Karena siapa yang mau berzikir saat kantuk berat melanda, kecuali orang yang benar-benar percaya bahwa Allah melihatnya. Dan ketika engkau melafazkan zikir itu 100 kali, engkau sedang membangun pagar cahaya yang mengelilingi hari-harimu. Hari yang sebelumnya dipenuhi kecemasan, mulai terasa ringan. Masalah yang kemarin seolah buntu, tiba-tiba menemukan celah. Jalan yang dulu terasa gelap, perlahan diterangi. Semua itu terjadi karena engkau telah menghubungkan dirimu dengan pemilik takdir. Bukan hanya pemilik waktu dan ruang, tapi juga pemilik solusi dari setiap kesulitan. Setiap kali engkau berzikir di 1 jam sebelum subuh, engkau sedang menyiram benih ketenangan di ladang jiwamu. Semakin sering engkau menyiraminya, maka akan tumbuh ketabahan, akan muncul keyakinan, dan yang paling indah, Allah akan menumbuhkan kejutan-kejutan kecil dalam hidupmu yang tak pernah engkau duga. Karena zikir bukan hanya mengubah apa yang di luar dirimu, tapi juga mengubah apa yang ada di dalam. Ia melembutkan hati yang keras, menyembuhkan luka yang lama, menenangkan gejolak yang sering tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan ketika hati telah berubah, maka pandangan terhadap dunia pun ikut berubah. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai beban, tapi sebagai ladang tempat memetik pahala. Sungguh, tidak ada amalan yang lebih efektif mengubah hidup seperti zikir yang dikerjakan dengan konsisten dan cinta. Ia lebih kuat daripada motivasi manusia. Ia lebih ampuh daripada sekadar saran dan nasihat. Karena zikir menghubungkan kita dengan kekuatan langit. Ia bukan sekadar terapi spiritual. Ia adalah energi langsung dari Yang Maha Hidup. Maka tak heran bila engkau temui orang-orang yang tampak biasa-biasa saja dalam pandangan dunia, tapi hidupnya penuh keajaiban. Mereka bukan pesulap, mereka adalah hamba-hamba Allah yang menjaga waktunya bersama zikir, terutama di 1 jam sebelum subuh. Di sanalah rahasia kekuatan mereka disimpan. Jangan remehkan 1 lafaz pun dari zikirmu, karena 1 kalimat tauhid yang tulus bisa jadi lebih berharga dari 1000 langkah duniawi. Dan bila engkau mengulangnya 100 kali setiap malam, engkau sedang mengetuk pintu takdir dengan penuh kesabaran dan cinta. Allah tidak butuh jumlah, tapi Dia mencintai hamba yang tidak menyerah. Maka teruslah berzikir. Jangan hanya berharap takdir berubah dalam sekejap, tapi yakini bahwa setiap zikirmu sedang membentuk jalan yang baru. Dan bila tiba saatnya, engkau akan menoleh ke belakang dan menyadari semua yang baik dalam hidupmu. Bermula dari malam-malam di mana engkau tidak tidur, tapi berzikir kepadanya dalam sunyi. Bab 6. Keajaiban yang tidak terlihat. Cara Allah menjawab zikir. Saudaraku yang sabar menanti jawaban dari langit. Pernahkah engkau merasa doamu belum dijawab, meski zikir telah kau jaga setiap malam? Jangan tergesa dalam menilai, karena tidak semua jawaban dari Allah datang dalam bentuk yang kita harapkan. Sebagian doa tidak dijawab dengan kata ya atau sekarang,
tapi dijawab dengan perlindungan dari keburukan, pengganti yang lebih baik, atau ketenangan hati yang tak tergantikan. Dan seringkali jawaban dari zikirmu datang tanpa engkau sadari. Ia datang dalam bentuk ketenangan yang meresap perlahan. Ia muncul sebagai perubahan kecil yang lembut tapi nyata. Engkau mulai merasa kuat menghadapi hari-harimu. Engkau tidak mudah marah, engkau tidak panik, dan itulah tanda bahwa Allah telah menjawab. Bukan mengubah situasimu dulu, tapi mengubah dirimu terlebih dahulu. Allah Maha Tahu kapan harus memberi. Ia tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah menunda tanpa alasan. Justru seringkali penundaannya adalah bentuk kasih sayang. Karena bisa jadi, bila hajatmu dikabulkan sekarang, engkau akan menjadi jauh darinya. Atau mungkin bila diberikan pada saat ini, hatimu belum siap menanggungnya. Maka Allah biarkan engkau terus berzikir, terus mengetuk, agar engkau tetap dekat kepadanya. Karena di mata Allah, kedekatanmu jauh lebih berharga daripada apapun yang kau minta. Betapa banyak orang yang hancur karena doanya dikabulkan terlalu cepat. Dan betapa banyak pula yang selamat karena doanya ditahan sebentar agar hatinya matang. Keajaiban zikir tidak selalu datang dalam bentuk uang, jabatan atau pasangan. Terkadang ia datang sebagai hidayah. Sebuah bisikan lembut dalam hati yang menuntunmu menjauhi dosa. Atau rasa malu yang tiba-tiba hadir ketika hendak bermaksiat. Atau semangat yang tidak engkau mengerti ketika pagi datang. Itulah balasan zikir. Ia memperbaiki struktur batinmu sebelum memperbaiki keadaan di luar dirimu. Maka jangan pernah merasa zikirmu sia-sia. Karena setiap lafaz yang keluar dari lisanmu telah didengar dan dicatat. Tidak ada satu pun yang hilang. Bahkan bila engkau sendiri lupa apa yang kau minta, Allah tidak pernah lupa apa yang kau butuhkan. Inilah mengapa zikir bukan hanya alat pengabul doa, tapi juga cara Allah membentuk jiwa yang kuat dan tenang. Di saat dunia terus bergerak tanpa henti, zikir membuat kita berhenti sejenak. Ia adalah nafas panjang dalam perjalanan yang melelahkan. Saat engkau mengucap, La ilaha illallah wahdahu la syari'ikalah, engkau sedang membasuh batinmu dari debu dunia. Engkau sedang mengingatkan jiwamu bahwa segalanya kembali kepada Allah. Dan saat itu terjadi, engkau tidak lagi menuntut jawaban, tapi berserah penuh pada ketentuannya. Inilah ketenangan sejati, bukan karena semua telah sesuai keinginanmu, tapi karena engkau yakin Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagimu. Maka teruslah berzikir, meski tidak ada yang berubah secara kasat mata. Karena sesungguhnya hal terbesar yang sedang berubah adalah engkau sendiri. Dan ketika hatimu telah siap, Allah akan mempertemukanmu dengan takdir terbaikmu. Bukan karena zikirmu hebat, tapi karena rahmatnya luas. Dan engkau telah mengetuk pintunya dengan ketekunan yang tidak disadari banyak orang. Saat itulah engkau akan memahami bahwa keajaiban yang paling nyata bukan apa yang terlihat, tapi apa yang terjadi dalam diam di balik doa-doamu yang terus mengalir kepada langit. Bab 7. Ketika dunia tidak mengerti, zikir sebagai tempat kembali. Saudaraku yang lelah menghadapi dunia, seringkali kita merasa dunia ini terlalu bising untuk hati yang tenang. Kita berkata jujur, namun disalahpahami. Kita berbuat baik, namun dibalas kecurigaan. Bahkan ketika kita hanya ingin hidup damai, dunia tetap menguji dengan luka-luka kecil yang terus bertambah. Maka kepada siapa lagi kita bisa kembali kalau bukan kepada Allah? Zikir bukan hanya ibadah untuk meraih pahala. Ia adalah tempat kembali ketika dunia tak lagi memberi tempat. Ia adalah pelukan lembut dari langit saat bumi terasa sempit. Dan di antara semua waktu, 1 jam sebelum subuh adalah saat paling tepat untuk kembali ke pelukan itu. Dalam sunyi, tanpa penonton, tanpa kebisingan, tanpa topeng. Ketika kita berzikir, kita sedang menenangkan luka-luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita sedang bicara kepada Tuhan tentang hal-hal yang terlalu dalam untuk diungkapkan kepada manusia. Mungkin ada yang mengira kita baik-baik saja, padahal tidak. Ada air mata yang kita tahan sepanjang hari, ada beban yang kita pikul sendirian. Maka 1 jam sebelum subuh bukan hanya waktu spiritual, tapi juga waktu penyembuhan. Di situ Allah tidak hanya melihat lafaz yang kita ucapkan, tapi juga isi hati yang kita pendam.
Dan satu kalimat tauhid yang kita bisikkan bisa menjadi penghapus kesedihan yang telah lama tinggal dalam jiwa. Manusia mungkin tak akan pernah mengerti luka kita sepenuhnya. Bahkan orang-orang terdekat bisa salah menilai. Tapi Allah, Dia tahu segalanya. Bahkan sebelum kita ucapkan, Dia sudah tahu apa yang kita takutkan, apa yang kita rindukan, apa yang membuat kita menangis dalam diam. Maka zikir menjadi semacam bahasa rahasia antara kita dan-Nya. Ia tidak butuh tata bahasa yang sempurna, tidak perlu disampaikan dengan indah. Cukup kejujuran hati, cukup kesungguhan dalam mengulangnya. Dan disitulah keajaiban bekerja. Allah menyentuh hati kita dengan ketenangan yang tidak diberikan kepada siapapun, kecuali mereka yang mencarinya dalam sunyi. Tidak semua orang punya tempat untuk bersandar ketika hidup terasa berat. Tapi engkau punya Allah. Dan zikir adalah tali penghubung antara engkau dan Dia. Engkau bisa kembali kapan saja, tapi subuh adalah saat yang paling dirindukan oleh jiwa-jiwa yang merasa asing di dunia ini. Di sana, engkau bisa menangis tanpa malu. Engkau bisa memohon tanpa syarat. Engkau bisa melepaskan beban dan Allah tidak akan menolaknya. Ia justru menanti. Ia menyukai suara hambanya di malam hari. Maka beranilah kembali. Beranilah mengulang zikir itu 100 kali. Meski engkau sendiri tak tahu harus berharap apa. Karena cukup dengan menyebut namanya, engkau telah menemukan arah pulang. Dan saat engkau merasa tak ada yang memahami, saat dunia terasa menjauh, ingatlah, engkau tidak pernah sendiri. Setiap lafaz zikirmu adalah bukti bahwa Allah bersamamu. Ia tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah bosan mendengarmu, dan tidak pernah berhenti mengasihimu. Maka jangan takut untuk kembali kepadanya, bahkan jika engkau telah jauh. Karena zikir bukan milik orang-orang sempurna. Zikir adalah jalan pulang bagi semua jiwa yang tersesat. Dan 1 jam sebelum subuh adalah saat paling indah untuk pulang. Bab 8. Istiqomah dalam zikir. Jalan sunyi yang diperhatikan langit. Saudaraku yang sedang menapaki jalan kebaikan. Tidak semua orang kuat menjaga amalan, apalagi zikir. Karena zikir adalah pekerjaan hati, dan hati adalah bagian manusia yang paling mudah berubah. Hari ini semangat, esok loyo. Hari ini menangis karena rindu Allah, esok lupa berdoa. Maka yang paling dicintai Allah bukanlah mereka yang berzikir dalam jumlah besar hanya sekali-sekali, tetapi mereka yang istiqomah walau sedikit. Istiqomah adalah bukti cinta yang tulus. Ia adalah ketekunan dalam diam, tidak butuh pengakuan, tidak perlu disaksikan siapapun, tapi langit mencatatnya dan Allah memperhatikannya setiap malam. Dan orang yang istiqomah berzikir di 1 jam sebelum subuh, sungguh sedang membangun rumahnya di sisi Allah. Kita sering ingin hasil instan. Kita mengira sekali berzikir 100 kali lalu, semua akan berubah. Tapi jalan menuju pengabulan itu bukan seperti pintu otomatis. Ia seperti ladang yang harus terus disiram, terus dijaga. Mungkin hari ini tidak tumbuh apa-apa, tapi besok tunas akan muncul, lalu tumbuh perlahan, hingga pada akhirnya engkau akan panen dengan penuh takjub. Karena Allah tidak pernah mengabaikan langkah kecil yang kau ambil menujunya. Bahkan ketika engkau hanya mengantuk, tapi masih mengucap, Subhanallah, itu telah cukup membuat malaikat mencatat bahwa engkau sedang istiqomah. Maka jangan remehkan 1 malam pun, karena terkadang 1 malam itu bisa menjadi pembuka seluruh kebaikan yang selama ini engkau tunggu. Istiqomah bukanlah tentang sempurna, bukan tentang tidak pernah lupa, tapi tentang terus kembali meski berkali-kali jatuh. Orang yang istiqomah bukan orang yang tidak pernah futur, tapi orang yang tidak menyerah. Ia sadar dirinya lemah tapi tetap berusaha. Dan justru karena itu, Allah mencintainya lebih dari orang-orang yang hanya semangat sesaat. Maka bila engkau pernah kehilangan semangat, jangan merasa gagal. Bangkitlah malam ini, ambil air wudhu, duduk dalam sunyi, mulailah dari 1 zikir. Jangan pikirkan jumlah, jangan pikirkan hasil. Yang penting adalah kehadiranmu, bahwa engkau memilih Allah di waktu yang kebanyakan orang memilih tidur. Ketahuilah, para wali Allah bukan dibentuk dalam sehari. Mereka ditempa dalam malam-malam panjang yang penuh zikir dan air mata. Mereka bukan orang-orang yang sempurna ibadahnya, tapi yang paling setia kembali kepada Allah. Dan engkau bisa menjadi seperti mereka.
Bila engkau mau menjaga 1 jam sebelum subuh sebagai waktu sucimu bersama Rabb-Mu, di sanalah keikhlasan dibentuk. Disitulah rasa cinta kepada Allah dipupuk. Jangan cari popularitas. Jangan harap kemudahan datang dalam sekejap. Tapi yakinlah, Allah sedang membentuk jiwamu agar mampu menerima karunia besar dengan pondasi yang kokoh, yaitu istiqamah. Dan jika engkau bertahan, engkau akan sampai pada satu titik di mana zikir bukan lagi beban, melainkan kebutuhan. Engkau akan rindu kepada malam. Engkau akan gelisah jika tak sempat menyebut nama Allah. Dan di titik itu, hidupmu tidak lagi bergantung kepada dunia. Hajat-hajatmu tetap kau mohonkan, tapi hatimu sudah tenang karena telah merasa cukup dengan kedekatan kepada Allah. Itulah anugerah terbesar dari istiqamah. Ketenangan yang tak bisa dibeli, tak bisa dipinjam, dan tak bisa dipalsukan. Ia hanya datang kepada mereka yang bersabar dalam diam, dan engkau adalah salah satu di antara mereka. Bab 9. Waktu yang diberkahi, 1 jam sebelum subuh saat langit terbuka. Wahai saudaraku yang mendamba pertolongan ilahi, pernahkah engkau merasakan ada waktu-waktu yang berbeda? Waktu di mana hatimu terasa lebih ringan, tangismu mengalir lebih jujur, dan jiwamu seakan disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat? Itulah 1 jam sebelum subuh. Waktu yang tidak dipilih banyak orang, tapi menjadi rahasia keberuntungan bagi yang memahaminya. Saat dunia terlelap, langit justru membuka rahmatnya. Allah turun ke langit dunia, lalu bertanya, adakah yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan? Adakah yang meminta ampunan, maka aku ampuni? Bayangkan, Tuhan semesta alam yang mengatur segala urusan langit dan bumi, sedang menanti suara kecil darimu, dalam gelap, dalam sepi, dalam keadaan engkau tidak dilihat siapapun. 1 jam sebelum subuh bukan waktu sembarangan. Ia adalah gerbang menuju kebaikan yang tak terhingga. Para ulama, orang-orang saleh, bahkan Rasulullah sendiri menjadikan waktu ini sebagai waktu terindah dalam sehari. Di saat mata terpejam dan tubuh lelah, engkau memilih untuk duduk, mengangkat tangan, atau sekadar menyebut nama Allah dengan lisan yang gemetar. Dan di saat itulah, engkau menyentuh keberkahan yang tidak dimiliki oleh waktu lain. Apa yang engkau minta di waktu itu, seakan menemukan jalan cepat menuju langit. Dan apa yang engkau tangisi, akan dibasuh dengan kelembutan dari Rabb yang Maha Pengasih. Bukan karena lafazmu sempurna, tapi karena waktunya mulia. Banyak orang mencari keberuntungan di waktu-waktu siang, mengejar dunia di pagi dan sore. Tapi sedikit yang menyadari bahwa keberuntungan terbesar justru berada dalam sunyi malam saat doa terdengar paling jernih. Ketika engkau mengulang zikirmu 100 kali pada waktu itu, engkau sedang menyemai benih rahmat yang akan tumbuh sepanjang hari. Dan bukan hanya urusanmu yang dimudahkan, tapi hatimu pun disucikan. Engkau tidak lagi menjadi budak kecemasan. Engkau tidak lagi digenggam oleh amarah, ketakutan, atau iri hati. Karena Allah telah menukar semua itu dengan ketenangan. Hasil dari 1 jam yang kau persembahkan kepadanya sebelum subuh. Waktu itu sangat pendek, tapi dampaknya sangat panjang. Engkau hanya duduk sejenak di ujung malam, tapi Allah menuliskan kebaikan sepanjang harimu. Bahkan para malaikat akan berkata, inilah hamba yang datang sebelum yang lain, yang tidak tertidur oleh dunia, yang tidak tertipu oleh mimpi, tapi datang kepada Tuhannya dalam keadaan sadar dan berharap. Dan jika engkau terus menjaga waktu itu, engkau akan merasakan perbedaan nyata dalam hidupmu. Perlindungan yang datang tanpa engkau tahu dari mana. Kekuatan yang tumbuh padahal engkau tidak lagi kuat. Dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Maka jagalah waktu itu seperti engkau menjaga harta paling berharga. Jangan izinkan dunia mencurinya darimu. Jangan biarkan kantuk atau urusan fana menggantikannya. Karena tidak semua waktu memiliki pintu langit yang terbuka. Tapi 1 jam sebelum subuh, itu adalah saat di mana langit terbuka, doa diterima, rahmat turun, dan Allah mendekat. Dan sungguh, tidak ada kehormatan yang lebih besar selain menjadi hamba yang dikenal oleh Allah di waktu yang kebanyakan manusia melupakannya. Bab 10. Mengikhlaskan hajat, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Wahai saudaraku yang telah lama memohon, mungkin engkau telah lelah,
Mungkin engkau telah mengulang doa yang sama bertahun-tahun lamanya. Engkau mengangkat tangan pada malam-malam yang sunyi, menyebut nama-nama Allah, menyebut hajat-hajat yang telah menyatu dengan napasmu. Tapi jawaban itu belum juga datang. Dan di titik inilah keikhlasan diuji. Di titik inilah zikir berubah dari sekadar permintaan menjadi penyerahan total. Engkau tidak lagi berzikir hanya karena ingin dikabulkan, tetapi karena engkau rindu kepada Allah. Engkau tak lagi memaksa takdir, tapi engkau membiarkan takdir Allah membawamu ke tempat yang terbaik. Walau bukan seperti yang kau bayangkan. Mengikhlaskan hajat bukan berarti berhenti berharap, bukan pula tanda putus asa, tapi itu adalah bukti bahwa keyakinanmu kepada Allah telah sampai pada derajat tertinggi. Engkau percaya, bahkan jika apa yang kau minta tak kau terima di dunia, Allah akan menyimpannya untukmu di akhirat, dalam bentuk yang lebih indah, lebih kekal. Engkau sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi padamu adalah untuk kebaikan. Maka zikirmu berubah dari permintaan menjadi penghambaan, dari keluhan menjadi ketundukan, dari kegelisahan menjadi ketenangan. Inilah zikir sejati, bukan hanya mengulang lafaz, tapi meresapkan makna bahwa la ilaha illallah adalah jawaban dari semua kekhawatiran. Dalam titik ini, engkau tidak lagi bergantung pada makhluk. Engkau tidak lagi menaruh harapan pada siapapun selain Allah. Dan saat engkau berzikir 1 jam sebelum subuh, engkau menyadari bahwa segala yang engkau butuhkan telah ada dalam hubungan itu. Bukan pada materi, bukan pada kabar baik dari manusia, tapi dalam damainya hati yang tahu Allah bersamaku. Dan ketika zikir telah mengubah hatimu seperti itu, maka sesungguhnya engkau telah meraih sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar hajat yang terkabul. Engkau telah diberi ketenangan jiwa, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa diwarisi. Dan saudaraku, bila sampai hari ini engkau belum melihat hasilnya, maka ketahuilah, belum tentu Allah menundanya. Bisa jadi Allah sedang menyusunnya dengan cara yang lebih baik dari yang bisa kau bayangkan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari cinta dunia sebelum Dia memberimu dunia itu sebagai amanah, bukan sebagai beban. Dan bisa jadi Allah ingin engkau terus datang setiap malam. Karena di balik hajat yang kau mohonkan, ternyata Allah paling menyukai suaramu saat engkau memanggilnya. Maka jangan berhenti, jangan ragu, jangan menoleh ke arah lain. Karena siapapun yang terus mengetuk pintu Allah, pasti suatu hari akan dibukakan. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan tahu, semua yang Allah lakukan selalu yang terbaik. Kini engkau tahu, 1 jam sebelum subuh bukan sekadar waktu, ia adalah pintu. Pintu menuju ampunan, pintu menuju pengabulan, dan pintu menuju kedekatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Zikir bukan mantra, ia bukan sihir, ia adalah bentuk cinta. Cinta yang pelan-pelan membersihkan hatimu dari luka dunia dan menuntunmu kembali kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu. Jika malam ini engkau bangun, lalu menyebut namanya 100 kali, maka engkau telah mengetuk pintu langit dengan tangan yang tak terlihat, dan langit pun akan menjawab dengan rahmat yang tak terbayangkan. Jangan tunggu sempurna, cukup hadir, cukup istiqomah, dan cukup yakin bahwa Allah mendengar bahkan bisikan hatimu yang tak sempat kau ucapkan. Semoga engkau termasuk hamba yang dipanggil dengan lembut di akhirat kelak. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Amin. Ya Rabbal Alamin.